Perayaan Idul Fitri identik dengan kue kering seperti kastengel, nastar, atau putri salju. Nah, ternyata bagi sebagian masyarakat ini sudah menjadi tradisi. Sejarah mencatat kue kering mulai masuk ke Indonesia sejak abad 19 lalu. Sejak 1 pekan lalu, Rina Ririn, warga Awiligar, Bandung ini sudah mulai mempersiapkan kue kering untuk merayakan Lebaran. Setidaknya ada 2 jenis kue kering yang menjadi favorit keluarga kecilnya ini, yakni sagu keju dan kue dengan isian kacang. Menurut Rina, kue kering selalu hadir di setiap momen Lebaran sejak ia masih kecil. Dihadirkan hanya 1 tahun sekali di keluarga besarnya, tradisi menyediakan kue kering saat Lebaran ia lakukan hingga saat ini. Lebaran tanpa kue kering, menurut Rina tak lengkap rasanya. Iya, kalau misalkan nggak ada kue kering tuh nggak lengkap gitu. Rasanya tuh sedih gitu ya, kayak orang tua juga biasa bikin. Dimana saat fisiknya udah nggak kuat lagi bikin, kita tuh pasti ngirim karena harus ada kue kering di rumah gitu. Karena dia tuh pernah tuh waktu itu kayaknya tuh sedih gitu, aduh nggak bisa bikin, ya udah kita sediain kirim, kita juga memang ngirim-ngirim ke orang tua dan alhamdulillah langsung seneng gitu, responnya bagus. Jadi saking itu sudah menjadi tradisi ya. Iya, saking sudah menjadi tradisi kalau lebaran ya ada kue kering gitu. Bagi sebagian masyarakat, menyediakan kue kering saat Lebaran seolah sudah menjadi kewajiban. Salah satu produsen kue kering di kota Bandung menyebut, sejak 2 pekan lalu permintaan kue kering meningkat. Jika biasanya dalam sehari hanya memproduksi 600 toples kue kering, saat ini toko ini atau produsen ini mampu membuat lebih dari 4.000 toples dalam sehari untuk memenuhi permintaan pasar dengan harga mulai dari 60 ribuan saja. Ada 3 jenis kue kering yang paling banyak dicari warga. Klasik selalu tiap tahun sebetulnya best seller kita pun biasanya memang nastar, kastengel, putri salju, sagu keju itu aja sih sebetulnya lidah kucing. Tapi biasanya mungkin orang-orang juga pengen ada variasi di rumahnya, makanya suka nanya ada jenis kue baru apa sih gitu. Makanya kita berusaha untuk menghadirkan beberapa jenis kue baru setiap tahunnya. Nastar, kastengel, dan putri salju adalah 3 jenis kue kering yang pertama kali masuk ke Indonesia yang dibawa oleh bangsa Eropa. Kue kering mulai dikenal masyarakat Indonesia sejak abad 19. Sejak saat itu, sebagian masyarakat Indonesia mulai terpengaruh budaya kuliner Belanda dan mengalami perubahan selera. Ahli gastronomi Universitas Pendidikan Indonesia Dewi Turgarini menceritakan, sebelum kue kering bisa dinikmati siapa saja seperti saat ini, dahulu kue kering hanya bisa dinikmati oleh bangsa Eropa dan keluarga ningrat saja. Menyajikan kue kering pada momen Lebaran dianggap menunjukkan derajat sosial seseorang kala itu. Kalau hari Lebaran, kalau orang Islam itu biasanya kan bikin ketupat ya, sama opor. Kalau di Padang pakainya dengan rendang begitu. Nah, salah satu pendamping yang siap ya dan menunjukkan kelas yang cukup baik gitu ya dalam menerima tamu, kan orang Sunda itu sangat sesuai dengan akulturasi Islam itu sangat memuliakan tamu ya. Jadi kalau tamu yang datang disajikan makanan terbaik gitu. Dan salah satunya tentunya adalah makanan yang cukup mahal, yaitu kue kering gitu ya. Dewi menambahkan, Kota Kembang Bandung dan Semarang menjadi 2 kota pelopor pembuatan kue kering di Indonesia. Saat itu, di 2 kota ini banyak ditemukan pabrik roti dan restoran yang menyediakan kue kering untuk dijual. Kiki Haryadi, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.